Halo semua, kami dari kelompok 6 akan mengedukasi penyusunan laporan keuangan UMKM. Apa itu UMKM? UMKM adalah istilah umum dalam ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang ketiga, neraca. Dan yang keempat, laporan arus kas. Laporan laba rugi menunjukkan semua pendapatan dan beban usaha selama periode berjalan. Unsur yang mempengaruhinya yaitu pendapatan dari penjualan, beban pokok, beban usaha, penghasilan atau beban lain, dan beban pajak. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Total pendapatan yang kita hasilkan kita kurangi dengan harga pokok penjualan, beban usaha, dan beban bunga. Setelah itu, kita menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Lalu kita kurangi dengan pajak sehingga menghasilkan laba bersih. Laporan perubahan ekuitas menyajikan seluruh transaksi yang berhubungan langsung dengan perubahan modal usaha pada periode berjalan. Unsur yang mempengaruhi adalah modal awal, laba atau rugi bersih, price atau penarikan, dan modal akhir. Ini contoh dari laporan perubahan ekuitas. Terdapat modal awal, lalu kita tambahkan dengan penambahan modal yang didapat dari laba bersih dikurangi dengan pengambilan pribadi, lalu mendapatkan modal akhir. Laporan selanjutnya adalah neraca, yang berfungsi memberikan informasi dan kondisi terkait kegiatan usaha saat ini. Terdapat 3 unsur dalam neraca, yaitu aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang pertama adalah aktiva. Apa itu aktiva? Aktiva adalah sebuah kekayaan yang dimiliki baik berwujud atau tidak, mempunyai nilai dan mendatangkan manfaat bagi pemiliknya. Aktiva bukan hanya uang yang kita miliki saja, melainkan banyak hal seperti bangunan, alat-alat yang kita gunakan, tanah tempat kita berusaha, dan lain-lain. Unsur yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas atau kewajiban adalah semua kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengurangi aset yang dimiliki. Contohnya adalah utang dan keuntungan yang belum berhak dimiliki. Keuntungan yang belum berhak dimiliki adalah keuntungan yang didapatkan dari pelanggan, namun pesanan pelanggan tersebut belum kita laksanakan. Contohnya seperti utang bank, uang diterima di muka, dan lain-lain. Unsur yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas atau modal adalah hak residual atas aset yang dimiliki setelah dikurangi semua liabilitas. Berikut ini adalah contoh dari neraca. Laporan selanjutnya adalah laporan arus kas, yang berfungsi memberikan informasi terkait kas seperti arus kas masuk dan arus kas keluar. Terdapat 3 unsur dalam laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berikut ini adalah contoh laporan arus kas. Mengapa laporan keuangan penting untuk UMKM? Terdapat 3 alasan. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan sehingga pemilik dapat mengetahui kondisi dan perkembangan usaha. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan. Dan terakhir, mempermudah menjalankan kewajiban perpajakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi. Halo Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 6 KKM PKN STAN akan mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa melakukan pencatatan keuangan harian sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku. Caranya cukup mudah. Kita bisa mencari aplikasi ini dengan kata kunci akuntansi UKM di Google Play Store. Setelah kita unduh aplikasinya, ini logo aplikasinya dan ini tampilannya, kita tinggal buka saja. Nah, di menu utama kita akan diarahkan mengisi nama, alamat, telepon, dan email kita. Untuk memudahkan, saya menggunakan nama, alamat, telepon, dan email sesuai dengan objek KKM kami, yaitu Kedai Okarachi. Oke, terus simpan. Nah, di sini kita bisa membuat jurnal atas transaksi harian kita dengan menekan tombol tanda plus di pojok kanan atas. Akan muncul menu transaksi baru. Di sini akan banyak sekali jenis-jenis transaksi yang akan dijelaskan kemudian. Dan penggunaannya cukup simpel. Kita tinggal memasukkan keterangan, contoh Kedai Okarachi berjualan geprek, ayam geprek. Kita bisa tulis pemasukan uang diterima dari pendapatan, simpan ke kas, ke uang kita. Jadi kita tinggal terima saja. Contohnya ayam geprek, pendapatan ayam geprek. Nominalnya hari ini laku 500.000 misalnya. Tinggal klik simpan dan akan tampil di sini ayam geprek. Cukup sederhana sekali penggunaannya. Nah, di sini saya hapus dulu ya. Nah, dan di pojok kiri atas kita bisa membuka beberapa menu seperti laporan. Di sini ada banyak sekali laporan keuangan sesuai dengan akuntansi pada umumnya, dan kita bisa ke pengaturan dulu. Nah, apabila kita mengerjakannya melalui HP yang satu dan ingin mengubah ke HP yang lain, kita bisa melakukan restore data. Jadi memindahkan data dari ponsel satu ke ponsel lainnya. Di sini saya akan mendemonstrasikan. Kebetulan saya akan melakukannya dari HP saya ini. Nah, kita cari di bagian akuntansi UKM. Nah, di sini ada akuntansi UKM. Dan ini database Kedai Okarachi yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Tinggal restore saja, langsung muncul semua jurnal yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini kita tinggal melihat laporannya saja. Laporan. Menu jurnal ini bisa menunjukkan kita seluruh transaksi yang terjadi di bulan yang kita inginkan. Contoh, tanggal 1 kita ada memasukkan tanah dan modal. Dan seterusnya sampai tanggal 11. Menu buku besar dapat menampilkan jumlah saldo dari akun yang kita inginkan. Contohnya di sini saya ingin melihat akun kas saya. Berapa sih jumlahnya di bulan September ini? Nah, di sini ada ringkasan transaksi dari pemasukan sampai pengeluaran sehingga saldo kas saya akhirnya 1.597.500. Neraca saldo ini menunjukkan seluruh saldo dari akun-akun kita seperti kas, tanah, bangunan, dan lain-lain. Laporan laba rugi menunjukkan seluruh total pendapatan dikurangi beban-beban atau harga pokok penjualan sehingga kita menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Di sini netonya 1.200.500 per 11 September. Neraca akan menampilkan jumlah aset kita yaitu aktiva, total aktiva, jumlah utang kita dan modal kita di usaha kita ini. Nah, di sini juga kita bisa lakukan ekspor ke Excel untuk mendapatkan datanya dalam bentuk Excel. Sekian dari saya. Untuk penjelasan lanjutannya akan ada di video setelah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelompok transaksi keuangan. Berikut ini merupakan definisi dan contoh pengelompokan transaksi keuangan. Yang pertama, pemasukan.
Pemasukan merupakan penambahan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya. Kebanyakan berasal dari penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Contohnya, ketika perusahaan menjual barang dan jasa, maka perusahaan akan mendapatkan pemasukan berupa uang dan juga dapat berasal dari pendapatan di luar usaha. Contohnya, ketika perusahaan memiliki aset yang disewakan kepada pihak lain, maka pendapatan dari penyewaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam pemasukan. Selanjutnya, kelompok transaksi pengeluaran. Pengeluaran merupakan proses transaksi yang bersifat mengeluarkan aset usaha untuk mendapatkan aset lainnya. Contohnya, ketika perusahaan mengeluarkan kas untuk mendapatkan bahan baku untuk pembuatan produk. Pengeluaran juga dapat berupa pengalihan aset, yaitu penyerahan aset kepada pihak lain. Yang ketiga, kelompok transaksi hutang. Hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar dengan cara menyerahkan aktiva ataupun jasa. Hutang ini terjadi dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Contohnya ketika perusahaan melakukan pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Contoh lainnya yaitu hutang uang, yaitu ketika perusahaan meminjam uang dari pihak lain. Lalu hutang peralatan atau perlengkapan, yaitu ketika perusahaan melakukan peminjaman peralatan atau perlengkapan kepada pihak lain. Jadi pada kelompok transaksi hutang ini, perusahaan akan mendapatkan aset, tetapi dalam jangka waktu tertentu perusahaan harus membayar dengan barang ataupun dengan jasa. Yang keempat, ada kelompok transaksi bayar hutang, yaitu ketika dibayarnya kewajiban suatu perusahaan kepada orang lain yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva. Contohnya, yaitu pembayaran terkait hutang yang dimiliki seperti pada transaksi nomor 3 tadi. Yang kelima, kelompok transaksi piutang. Ini merupakan harta perusahaan yang timbul karena seseorang meminjam uang kepada perusahaan ataupun transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya yaitu piutang penjualan barang yang berasal dari transaksi penjualan secara kredit. Dan yang kedua yaitu contohnya piutang uang, yaitu ketika pihak lain meminjam uang kepada perusahaan. Yang keenam yaitu kelompok transaksi dibayar piutang. Ini merupakan dibayarnya hutang seseorang kepada perusahaan dengan cara menyerahkan aktiva. Contohnya yaitu pembayaran terkait piutang yang dimiliki sesuai dengan kelompok transaksi yang nomor 5 tadi, yaitu yang kelompok transaksi piutang. Kelompok transaksi selanjutnya adalah tambah modal, yaitu penambahan modal yang diterima oleh pelaku usaha baik dalam bentuk uang cash maupun barang. Kategori tambah modal ini juga dapat digunakan untuk melakukan identifikasi aset usaha agar dapat berfungsi sebagai saldo awal. Contohnya, ketika pemilik usaha menambahkan modalnya secara cash atau tunai, dan penambahan modal saat melakukan identifikasi aset usaha. Kelompok transaksi selanjutnya adalah tarik modal, yaitu penarikan aset usaha untuk keperluan pribadi maupun kejadian tertentu yang bersifat mengurangi modal usaha. Contohnya adalah penarikan modal yang tujuannya untuk kepentingan pribadi atau sering disebut dengan private, dan penarikan modal lainnya. Kemudian, pengalihan aset, yaitu mengalihkan nilai suatu aset ke jenis aset yang lain. Contohnya, pemindahan uang yang tadinya terdapat pada bank ke uang cash. Contoh yang lainnya adalah pemindahan aset dari aset lancar ke aset non-lancar. Misalnya, ketika pemilik perusahaan tersebut memiliki piutang jangka pendek, yaitu piutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Namun karena suatu hal membuat piutang tersebut tidak dapat dilunasi dalam 1 tahun. Oleh karena itu, piutang tersebut harus dialihkan menjadi aset non-lancar atau piutang jangka panjang. Penyesuaian, yaitu menyesuaikan nilai-nilai buku aset yang dimiliki perusahaan dengan nilai aset sekarang untuk menunjukkan nilai yang sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan. Contohnya, ketika pemilik perusahaan
menyesuaikan nilai pada persediaan barang dagangannya, dan penyesuaian penyusutan nilai aktiva tetap, yaitu bangunan, peralatan mesin, dan lain-lain. Dan kelompok transaksi terakhir adalah input transaksi yang lebih 2 baris, yaitu transaksi yang dimasukkan pengguna melalui model input manual pada aplikasi yang lebih dari 2 baris. Contohnya, ketika pemilik usaha ingin membayar biaya listrik dan membayar biaya air menggunakan uang cash atau uang tunai, maka dalam hal ini biaya listrik diletakkan di sisi debit, begitu juga dengan biaya air diletakkan di sisi debit. Dan untuk sisi kreditnya adalah cash sebesar total dari biaya listrik dan biaya air. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mempraktekkan aplikasi ini dengan menggunakan data real dari pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan kelompok 6, yaitu setelah semuanya kita isi, nama, alamat, nomor telepon, sama email kita simpan. Kemudian akan muncul halaman seperti berikut. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi. Mencatat transaksinya itu kita mulai dengan cara menekan tombol plus di pojok kanan atas. Oke. Setelah itu akan muncul transaksi baru. Nah, kita mulai dari data transaksi yang sudah kita peroleh dari usaha kedai Okarachi, yaitu dimulai pada tanggal 1 September. Nah, di sini pada tanggal 1 September, kedai Okarachi mencatat aset tetap yang tersedia per 31 Agustus. Nah, jenis transaksi pada quick journalnya itu penambahan modal. Tambah modal. Jadi kita cari apa tambah modal. Nah, kemudian sudah sesuai ini modal pemilik. Nah, di sini ada beberapa item. Itu yang pertama bangunan 25 juta, tanah 25 juta, bangunan itu 100 juta, terus peralatan itu 30 juta, kas 425.500, dan persediaan bahan baku itu sebesar 574.500 rupiah. Nah, di sini kita mulai dari yang kas terlebih dahulu nih. Nah, di sini diketahui datanya kita mencatat yang kas, itu nama transaksinya kita sesuaikan dengan transaksi yang telah dicatat tadi sama pemilik kedai, yaitu mencatat aset tetap yang tersedia per 31 Agustus. Oke, setelah itu nominalnya kita masukin. Untuk kas di situ ada sebesar 425.500 rupiah. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, dia akan muncul seperti ini. Oh maaf, di sininya kita perbaikin dulu. Tanggalnya itu kita bisa kita ubah itu di pojok kiri atas. Itu disesuaikan dengan tanggal transaksinya, yaitu pada tanggal 1 September 2020. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita simpan akan muncul laman seperti ini bahwa telah tercatat nih pencatatan yang kita lakukan tadi, penjurnalan yang kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya kita masih pada tambah modal tadi pada tanggal 1 September. Modal pemilik tetap. Di sini kita telah mencatat kas. Kemudian kita bisa mencatat selanjutnya itu tanah. Ini bebas mau mencatat apa terlebih dahulu. Boleh dilakukan. Nah, di sini tanggalnya udah tepat 1 September 2020. Itu nama transaksinya sama. Transaksi awal itu mencatat aset tetap yang tersedia per 31 Agustus. Di sini nominalnya itu sebesar 25 juta. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita catat lagi, tambah modal lagi, modal pemilik.
kita catat untuk bangunan. Namanya masih tetap sama. Oke, untuk nominalnya yang bangunan itu sebesar 100 juta. Oke, kita simpan. Oke, udah ada 3 data yang kita catat. Selanjutnya kita catat kembali, yaitu tetap masih pada tambah modal pemilik. Selanjutnya kita bakal catat untuk peralatan. Oke, peralatan. Untuk keterangannya, nama transaksinya masih sama, yaitu mencatat aset tetap yang tersedia per 31 Agustus. Nominalnya sebesar 30 juta. Kita isi 30 juta. Wah, maaf, kelebihan 1. Oke. Selanjutnya masih ada satu lagi, yaitu persediaan bahan baku. Masih pada tambah modal. Terus simpan ke persediaan bahan baku. Oke, namanya masih sama, mencatat persediaan. Nominalnya sebesar Rp574.500. Oke, kita simpan. Nah, penjurnalan pada tanggal 1 September telah kita lakukan. Oke, selanjutnya untuk yang tambah modal. Nah, pada tanggal 1 September juga usaha UMKM ini, si kedai Okarachi itu melakukan pengeluaran untuk pembelian gas. Oke, kita masuk, kita tambah lagi, maksud saya itu di pengeluaran. Di pengeluaran itu diambil dari kas, berarti diambil dari kas. Untuk biayanya itu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku kita oke. Keterangannya itu pengeluaran untuk gas sebesar 23.000. Oke. Itu masih tanggal 1 September, masih benar. Kita simpan. Oke. Untuk selanjutnya pada tanggal 1 September juga itu kedai Okarachi mendapatkan pendapatan itu sebesar 152.000. Oke, kita masuk ke tambah tadi, pilih pemasukan, itu diterima dari pendapatan, disimpan ke kas, terus kita catat sebagai pendapatan sebesar Rp152.000. Oke, kita simpan. Nah, untuk ini sudah selesai pencatatan pada tanggal 1 September. Nah, pada tanggal 2 September, kedai Orochi juga melakukan pengeluaran, yaitu pembelian box. Nah, di sini kita pilih lagi pengeluaran, diambil dari kas. Terus untuk persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku. Nama transaksinya pengeluaran box sebesar 37.000. Oke, kita simpan. Maaf. Ini kita tanggalnya lupa kita rubah, yaitu pada tanggal 2 September ya. Oke. Kita simpan. Selanjutnya pada tanggal 2 September juga kedai ini mendapatkan pendapatan. Kita ubah di pemasukan, diterima dari pendapatan, disimpan ke kas. Itu nama transaksinya kita pendapatan. Oke, sebesar 168.000. Kita simpan. Oke, untuk tanggal 2 September telah selesai di jurnal untuk kedai Okarachi. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 3 September. Nah, di tanggal 3 September ini kedai Okarachi juga melakukan pengeluaran. Nah, pengeluaran ini diambil dari kas untuk persediaan bahan baku. Oke, keterangannya itu pengeluaran. Maaf. Pengeluaran. Oke. Nah, nominalnya sebesar Rp73.000.
kita simpan. Selanjutnya juga tanggal 3 September, masih di tanggal 3 September, ini kedai ini mendapatkan pemasukan dari pendapatan yang disimpan ke kas. Yaitu keterangan kita masukkan pendapatan sebesar 113.000. Oke, kita simpan. Nah, kemudian tanggal 4 September kedai Orochi Okarachi itu melakukan pengeluaran lagi untuk pembelian persediaan bahan baku yang diambil dari kas. Oke, persediaan bahan baku. Oke, nama transaksinya pengeluaran. Oke, nominalnya sebesar Rp84.000. Oke, kita simpan. Lanjut lagi, pada tanggal 4 juga mendapatkan pemasukan dari pendapatan penjualannya itu yang disimpan ke kas. Oke, dari pendapatan itu sebesar Rp468.000. Oke, kita simpan. Selanjutnya tanggal 5 September 2020 itu kedai Orochi kembali melakukan pengeluaran. Pengeluaran yang diambil dari kas kembali untuk pembelian bahan baku. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Bisa kita ketik. Persediaan bahan baku. Atau kita cari secara manual juga bisa. Ada di bagian di bagian bawah ini. Nama transaksinya itu pengeluaran, kita tulis sebagai pengeluaran sebesar Rp229.000. Oke, kita simpan. Itu tanggal 5 September. Kemudian kedai ini juga mendapatkan pemasukan dari pendapatan yang disimpan ke kasnya kembali itu sebesar Rp97.000. Ini kita isi pendapatan kembali sebesar Rp97.000. Oke, kita simpan. Nah, pada tanggal 12 juga masih melakukan penjurnalan yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya setelah video ini. Pada tanggal 7 September terdapat transaksi pengeluaran yang diambil dari kas untuk pembelian persediaan bahan baku dengan keterangan pengeluaran nominalnya Rp105.000. Pada tanggal 7 September terdapat pula transaksi pemasukan. Keterangannya dibuat pendapatan dengan nominal Rp153.000. Pada 8 September terdapat transaksi pengeluaran yang menggunakan kas untuk membeli persediaan bahan baku. Keterangannya pengeluaran dengan jumlah nominal Rp14.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 September juga terdapat transaksi pemasukan sebesar Rp145.000. Pada 9 September terdapat transaksi pengeluaran menggunakan kas untuk membeli persediaan bahan baku. Keterangannya dapat ditulis pengeluaran dengan jumlah nominal Rp29.000. Selanjutnya, 9 September juga terdapat transaksi pemasukan. Keterangannya ditulis pendapatan sebesar Rp76.000. Pada tanggal 10 September terdapat transaksi pengeluaran kas
untuk membeli persediaan bahan baku sebesar 110.000. Untuk keterangan karena pengeluaran maka dibuat pengeluaran 110.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 September terdapat pula transaksi pemasukan sebesar 127.000. Pada tanggal 11 September terdapat transaksi pengeluaran menggunakan kas untuk kebutuhan persediaan bahan baku keterangannya pengeluaran dengan nominal 137.500. Lalu, pada tanggal yang sama terdapat transaksi pemasukan keterangannya pendapatan dengan nominal 630.000. Pada tanggal 11 September juga terdapat jurnal penyesuaian dari persediaan bahan baku ke harga pokok penjualan. Keterangannya penyesuaian, nominalnya adalah 929.500.